Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya Roket Irawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 1 Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, koneksi antar materi. Dengan fasilitator Ibu Penny Iswindarti dan pengajar praktik Bapak Rohmat Habibi. Pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran. Ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid itu hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Karena fokus saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang perlu saya sampaikan cukup padat setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut mudah dipahami sepenuhnya, sehingga saya mudah mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat.
Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode dan model pembelajaran dan media yang tepat. Guru harusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada murid. Berusaha menjadi tauladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Dengan menerapkan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, harapannya kita adalah seorang guru yang kehadirannya selalu dirindukan murid. Sekian dari saya, salam sehat dan bahagia.